Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Negrana dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan norma dan juga hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, macam-macam norma dan sanksinya dalam masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat bermacam-macam norma, antara lain norma susila, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Contoh-contoh norma susila antara lain, jangan mencuri barang milik orang lain, jangan membunuh sesama manusia, dan menghormati antar sesama, dan lain sebagainya. Norma susila memiliki sanksi atau ancaman hukuman bagi yang melanggar norma tersebut, dan sanksinya adalah perasaan manusia itu sendiri, yang akibatnya adalah penyesalan. Yang kedua, ada norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Contoh-contoh norma kesopanan antara lain yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. Berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Sanksi bagi pelanggar norma kesopanan adalah tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat yang berupa cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta dipermalukan. Yang ketiga, ada norma agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Contoh norma agama antara lain, tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh merampok harta orang lain, dan lain sebagainya. Terhadap pelanggar norma agama akan dikenakan sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat nanti yang dapat berubah dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat, ada norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Contoh berupa beberapa norma hukum antara lain Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena mencuri dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60.000. Bagi pelanggar norma hukum dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara ataupun denda maupun pembatalan atau pernyataan tidak sahnya suatu kegiatan atau perbuatan, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang. Pengertian hukum. Hukum mempunyai pengertian bermacam-macam, tergantung dari tempat dan waktu di mana hukum tersebut berlaku. Oleh karena itu, pengertian hukum sangat beragam. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang pengertian hukum sebagai berikut. Yang pertama, Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja dan Dr. B. Arif Sidaharta Esa menyatakan bahwa hukum adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Mujiono Esa, hukum adalah keseluruhan aturan tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi memberikan rasa tentram dan akan berakibat diberikannya sanksi bagi yang melanggarnya. Penggolongan hukum dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, menurut waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi ius constitutum atau disebut pula hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini. Yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum tertulis hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis yang telah disusun secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang. Hukum tidak tertulis merupakan persamaan dari hukum kebiasaan atau hukum adat. Menurut luas berlakunya, hukum dapat dibagi menjadi hukum umum, yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya, dan hukum khusus, yaitu aturan hukum yang berlaku untuk hal-hal khusus. Menurut fungsinya, hukum dapat dibagi menjadi hukum material, yaitu aturan hukum yang berwujud perintah-perintah ataupun larangan-larangan. Yang kedua, hukum formal, yaitu aturan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum material. Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi menjadi undang-undang, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang yang berlaku bagi semua orang dalam wilayah negara. Yang kedua, jurisprudensi, yaitu keputusan hakim atau keputusan pengadilan yang digunakan berulang-ulang sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang serupa. Ada traktat atau perjanjian internasional, yaitu persetujuan antar negara yang satu dengan negara yang lain di mana negara-negara tersebut telah mengikatkan dirinya untuk menerima hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu.
Kebiasaan yaitu pola tindak yang berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama yang terjadi dalam masyarakat dalam bidang kegiatan tertentu. Pendapat para sarjana terkemuka atau doktrin yaitu pendapat yang digemukan para sarjana terkemuka mengenai sesuatu yang dapat membantu setiap orang termasuk hakim dalam memberikan keputusannya sebagai sumber tambahan. Lalu ada lembaga peradilan dan peranannya dalam menegakkan keadilan di Indonesia. Lembaga peradilan merupakan badan atau organisasi yang bertugas menangani permasalahan atau pelanggaran yang tidak sesuai undang-undang yang berlaku. Yang pertama ada Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung sendiri dalam melaksanakan tugasnya bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya. Adapun tugas dan peranan dari Mahkamah Agung sendiri adalah yang pertama, Mahkamah Agung berwenang untuk memutuskan permohonan kasasi. Yang kedua, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa hasil sengketa dan mempunyai kewenangan untuk mengadili. Mahkamah Agung berhak untuk memeriksa permohonan peninjauan keputusan pengadilan meskipun keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum dan lain sebagainya. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah sebagai peranan Mahkamah Konstitusi atau MK menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung berhak memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga berhak atas pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatakan Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran. Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip kerja dari Mahkamah Konstitusi adalah mengecek keseimbangan antara lembaga satu dan lembaga lainnya agar berada dalam posisi yang sejajar. Yang ketiga, Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia pada masa penyimpangan terhadap konstitusi yang memiliki sifat mandiri. Dalam pelaksanaannya sendiri, Komisi Yudisial bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Adapun peranan dari Komisi Yudisial atau KY sendiri adalah KY mempunyai peranan dalam memberi usulan atas pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, lalu, selain mengangkat Hakim Agung, Komisi Yudisial juga mempunyai peranan untuk menegakkan dan menjaga gerak-gerik hakim di lingkungan peradilan. 4. Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Pengadilan Tinggi. Peranan lembaga peradilan dalam pengadilan tinggi merupakan lembaga peradilan yang mempunyai posisi di ibu kota provinsi. Adapun dari peranan pengadilan tinggi adalah mengadili pidana di tingkat banding atau provinsi. Pengadilan tinggi mempunyai peran sebagai pihak yang menjaga jalannya peradilan di tingkat pertama. Pengadilan negeri juga mempunyai peran untuk memberikan pertimbangan dan nasihat hukum kepada pemerintah. Yang keenam, ada peradilan agama. Peradilan agama adalah pengadilan yang ada di setiap daerah kabupaten. Peranan peradilan agama ini adalah untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan beberapa perkara seperti pernikahan, warisan, hak asuh anak, dan wakaf. Peradilan militer. Lembaga peradilan militer adalah sebuah lembaga peradilan yang melaksanakan dan menegakkan hukum di lingkungan angkatan bersenjata. Selain itu, ketika sebuah lembaga peradilan militer memutuskan hukum, harus mempertimbangkan juga kepentingan pertahanan keamanan negara. Yang kedelapan ada lembaga peradilan militer tinggi. Lembaga peradilan militer tinggi berperan sebagai pihak yang menyelesaikan, memutuskan, dan memeriksa perkara pidana di bidang militer di tingkat banding. Yang kesembilan, ada lembaga peradilan tata usaha negara. Merupakan sebuah lembaga peradilan yang melaksanakan hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Umumnya, lembaga peradilan tata usaha negara berperan sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa usaha di tingkat pertama, atau kota madya atau kabupaten. Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai peran yang hampir sama dengan Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara. Hanya saja, yang membedakannya adalah Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berperan untuk memeriksa, memutuskan sengketa tata usaha di tingkat banding atau provinsi. Lalu, bagaimanakah sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah salah satu negara hukum yang semua warga negaranya wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ketaatan kepada peraturan dan hukum menjadi sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh warga negara Indonesia adalah menaati peraturan yang berlaku, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, dan masih banyak lagi.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya juga mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.